Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gader Crypto Trading. Di video kali ini aku akan merekomendasikan beberapa ALT yang harus di hold ya untuk beberapa tahun ke depan. Tapi jangan lupa sebelum itu untuk subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Karena subscribe itu untuk membantu channel ini agar terus berkembang dan maju. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi. Grupnya juga ada ya. Dan untuk grup token-token micin, mining website ya, airdrop juga ada di deskripsi untuk grupnya. Jangan lupa juga follow Twitter aku. Ya udah, kita langsung ke koin pertama ya. Seperti yang aku bilang di setiap video ya, Bitcoin ini udah nggak ini lagi. Jadi kita harus mencari cara agar tetap profit. Nah ini, jadi teman-teman harus hold coin ini ya, BNB HEDGE per IDR ya. Kita buka advance chartnya. Kita buka advance chartnya dulu ya. Tapi ini sebenarnya tanpa chart juga bisa diprediksi ya. Ini akan, karena Bitcoin dump. Kita buka chart 1 jam ke depan dulu. Lalu Bollinger Band seperti biasa ya, karena nanti aku jelasin kenapa aku merekomendasikan koin-koin ini ya. Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah ini di 1 jam ke depan ya, BNB HEDG ini akan naik lagi ya. Stochastic RSI nya udah duluan naik. MACD biasanya mengikutin, minimal naik ke sini nih di 134.000, lalu bisa ke sini 137, lalu bisa ke 141 ya, mungkin agak lebih tinggi ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di 2 jam ke depan Stochastic RSI ngarah ke bawah, tapi ini bisa kalau dia ada bengkokan nanti di 2 jam ke depan, bengkokan ke atas atau support dari TF sebelumnya, bisa naik minimal ke sini 134, lalu bisa ke sini ya 139. Kalau nabrak parabolic SAR di 142 bisa mungkin agak lebih tinggi ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan ya. Ini untuk BNB HEDG, Stochastic RSI yang arah ke bawah ya. Ini pasti akan turun, mungkin besok pagi ya, minimal turun ke sini ke 126.520 kalau nggak ada ini ya, ini kalau dapat support ya. Lalu kalau jebol support di sini 126 bisa ke sini 117, bahkan kalau bisa mungkin di sini 111, bahkan ke 103 ya. Kita cek untuk TF1D nya. Di TF1D nya Stochastic RSI nya masih kuat banget, berarti dia nggak akan dalam ya untuk turunnya ya di TF1 di 4 jam tadi, karena Stochastic RSI nya masih kuat banget untuk naik. MACD juga masih kuat naik ya. Ya minimal naik nih ke sini lagi 143, bahkan bisa mungkin bisa nyuat ATH. Kita cek untuk TF3D. Di 3D pun Stochastic RSI masih kenceng banget untuk naik ya. Nah ini minimal naik ke sini 143, lalu bisa ke sini nih ke 153, bahkan bisa ke sini, bahkan mungkin bisa ke 232 ya. Kita cek untuk TF 1W nya. Di TF1W mohon maaf indikatornya belum bisa dilihat, tapi ini aku rekomendasiin banget ya. Nanti aku jelasin di akhir video kenapa aku ngerekomendasiin ini, alasannya ya, nanti aku sebutin. Lalu ETH HEDG ya, ini kita buka advance chartnya juga. Ini aku rekomendasiin semua ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk ETH HEDG. Kita buka indikator ya, ini kayaknya mau naik lagi nih. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Ini di TF 1 jam ke depan ETH HEDG ini juga ya, Stochastic RSI ngarah ke atas, berarti bisa naik ya. Minimal naik ke sini ke 329, lalu bisa ke 305. Kalau nabrak parabolic SAR di 311 bisa ke sini ke 315-an ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depannya ya.
Di TF 2 jam static RSI nya ngarah ke bawah, tapi ini kalau nggak dapat support di TF sebelumnya ya bisa koreksi, minimal koreksi ke sini 290. Kalau nabrak parabolik SAR di 285 dia bisa ke sini 278, bahkan bisa ke sini nih. Jadi kalau mau buyback di 254 sampai ke 279 ya, itu untuk ETH HEDG di TF 2 jam. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan static RSI nya ini ngarah ke bawah ya. Kalau nggak dapat support ya benar bisa turun, tapi kalau nggak dapat support kalau dapat support dia akan naik. Kita cek untuk turunnya dulu ya, minimal ke sini 286, lalu ke 277, lalu bisa ke 254, bahkan bisa ke 224 ya. Kita cek untuk TF 1D nya untuk ETH HEDG. Nah ini masih kuat naik ya, berarti nggak akan turunnya, nggak akan dalam. Static RSI nya masih kuat banget untuk naik. MACD juga kayak gitu, minimal naik ke sini lagi 314, tapi untuk resist selanjutnya belum bisa dilihat ya. Kita cek untuk TF 3D. Nah di TF 3D juga static RSI nya masih kuat banget untuk naik. MACD juga kayak gitu, pasti mengikutin ya. Minimal naik ke sini 338, lalu mungkin bisa ke sini nih. Bahkan mungkin bisa lebih dari 500.000 ini ETH ini ya. Mudah-mudahan sampai. Nah di TF 1W nya mohon maaf ya, untuk indikatornya nggak bisa dilihat ya. Jadi kita next koinnya. HEDG, koin selanjutnya HEDG ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk HEDG ya. HEDGE. Indikator ini masih sepi nih. Volumenya kecil masih ini. Tapi nanti gede nih pasti. MACD ya untuk indikatornya, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir static RSI ya. Ntar ini masih loading untuk indikatornya ya. Aku refresh aja dulu. Mungkin ini sepi, ini banyak yang nyangkut ya. Pasti banyak yang nyangkut, aku yakin. Kita buka TF 1 jam ke depan ya. Indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir static RSI. Nah di TF 1 jam ke depan ini HEDG juga akan naik ya, minimal naik karena static RSI udah mau bengkok atas ya. Minimal naik ke sini 157, lalu ke 158. Kalau nabrak parabolik SAR di 162 mungkin bisa lebih tinggi ya. Untuk resistnya belum bisa aku tunjukin, kita cek untuk TF 2 jamnya ke depannya dulu ya, untuk HEDGE ini. Nah di TF 2 jam ke depan ini kalau nggak dapat support bisa koreksi dulu ya, koreksi minimal ke sini 153, lalu bisa ke sini 149, lalu bisa 146, bahkan di sini kalau mau buyback jadi di 142 1 sampai 149 ya. Itu untuk kalau mau buyback ya. Nah di TM 4 jam ke depan ini static RSI nya sama ya, ini ada bengkokan ke bawah ya, mungkin akan koreksi, minimal koreksi ke sini 153, lalu ke sini seperti yang aku bilang tadi 150 149 ya. Lalu bisa ke sini 142 atau 141 ya kalau mau buyback di situ. Tapi kalau dia nabrak parabolik SAR di sini 140 dia bisa di sini. Nah, lalu kita cek untuk TF 1D nya ya. Nah, di TF 1D ini masih kuat banget untuk naik ya. Minimal naik karena static RSI nya bisa dilihat sendiri ya, masih kencang untuk naik. Ya minimal naik ke sini nih 162. Bahkan bisa lebih tinggi ya. Kita cek dulu ke TF 3D nya dulu. Di TF 3D juga static RSI masih kuat naik, MACD juga kayak gitulah. Nah, minimal naik ke sini 165, lalu bisa ke sini 202, mungkin bisa ke sini berapa ya, 3 juta apa. Nah, bisa ke situ. Bahkan mungkin bisa lebih tinggi ya ini dalam beberapa tahun ke depan ya. Kita cek untuk TF 1W nya, mohon maaf juga ini ya, indikatornya nggak bisa dilihat. Nggak berani berspekulasi ya aku ya, nanti kesalahan.
Lalu kita koin selanjutnya XRP HEDG. Nah, XRP HEDG. Mohon maaf ya, jaringannya agak lemot. Nah, aku refresh dulu. Kita buka 1 jam ke depan indikator Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah, untuk 1 jam ke depan ya, ini 1 jam ke depan XRP ini kayaknya mau koreksi ya, tapi kalau dapat support, karena MACD nya kayak Stochastic RSI nya kayak ada membengkokkan ke atas, tapi kalau nggak dapat support bisa ke 941, lalu bisa ke 923, maksimal di sini 88.000 apa? Oh, 804.25 ya. Itu di TF 1 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depannya gimana. Di TF 2 jam ke depan juga kalau nggak dapat support ya, minimal turun ke sini. Stochastic RSI nya ngarah ke bawah soalnya. MACD tapi kayaknya masih kuat, tapi mudah-mudahan dia bisa naik, tapi kita ambil yang turunnya dulu aja ya. Minimal turun ke sini ke 940, lalu bisa ke 889, maksimal di sini 834. Jadi kalau mau buyback nanti di 827-an sampai di sini 885 ya. Semoga sampai jaringnya nanti ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan pun Stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. MACD juga kayak gitu. Minimal turun bisa ke 9428. Lalu ke sini 900, lalu bisa ke sini ke 833. Mungkin maksimalnya di sini nih. Nih, di 763. Kita cek untuk TF 1D nya ya. Nah, di TF 1D nya Stochastic RSI nya masih kuat banget ya untuk naik ya. Tapi kayaknya mulai ada bengkokan ke bawah, tapi kalau dapat support dia bisa naik. Tapi ini kayaknya harus koreksi dulu. Tapi kalau ada dapat support bisa ke sini nih. 1 juta ini kayaknya. Nah, bisa ke situ, tapi kalau nggak dapat support ya bisa ke sini nih. Nih, paling dalamnya. Langsung ku ambil paling dalamnya aja ya, 478. Itu untuk TF 1D. Kita cek untuk TF 3D ya. Di TF 3D Stochastic RSI nya masih kuat ya. Ya mungkin minimal naik 2-3 minggu ke depan ke sini. Ke 1 jutaan. Ya, lalu untuk resist selanjutnya aku nggak bisa tunjukin ya karena nggak ada di sini ya. Karena koinnya juga baru listing di sini. Kita cek TF1W. Nah, kalau di TF1W ini untuk indikatornya belum ada ya. Tapi kalau beberapa tahun ini dia bisa nembus di sini di 2 juta. Bisa new ATH ini, bahkan bisa lebih dari 4 juta ya. Mudah-mudahan sampai ya. Nah, kita cek untuk koin selanjutnya ya. Nah, di koin selanjutnya ini koin terakhir BIR ya. BIR ini kita buka advance chart-nya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator ya. MACD, Bollinger Band-nya kelewatan. Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah, di TF 1 jam ke depan ini Stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. MACD mudah-mudahan mengikuti minimal naik ke sini malam ini ya. Ke 0,0276, lalu ke sini 297. Kalau dengan number Parabolic SAR di 342 bisa ke sini, bahkan bisa lebih naik, lebih tinggi ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depannya dulu untuk bearish ini ya. Nah, di TF 2 jam ke depan ini Stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Tapi kalau dapat support dari TF 1 jam tadi ya bisa ke sini nih. Ini minimalnya 277, bisa 350 dan lebih ya. Karena resistnya nggak bisa kita lihat, jadi kita next TF aja. Nah, di TF 4 jam ke depan ini akan koreksi ya, minimal koreksi ke sini di 234, lalu bisa ke sini
Di 192 mungkin maksimalnya di sini. Nih, di 145. Kalau mau buyback jadi di 145 sampai 189 ya. Itu untuk bearish ini nih. Nah, di TF1D ini stochastic RSI masih kuat banget untuk naik ya. MACD juga kayak gitu, belum ada bengkokan, masih kokoh. Ya, minimal naik bisa balik lagi ke 348 ya. Bahkan bisa lebih tinggi. Kita cek untuk TF3D-nya dulu. Di TF3D juga sama ya. MACD-nya masih kuat. Ini pokoknya bisa naik lebih tinggi ini ya dalam beberapa tahun ke depan. Kita cek TF1W-nya. Di TF1W pun mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa dilihat, jadi nggak berani berspekulasi. Nah, sekarang aku jelasin dulu kenapa aku merekomendasikan beberapa koin ini ya. Cuman satu yang nggak aku merekomendasikan di derivatif ini, bull. Bull itu artinya bullish. Jadi kalau BTC naik, yang aku rekomendasiin tadi turun semua. Karena market sekarang mau dump. Lagi dump lah intinya, mau dump habis-habisan. Jadi ambillah koin-koin yang kayak SRP down, HEDG itu artinya down, BIR itu juga down. Jadi ambillah koin-koin yang kayak gini, yang di bearish, SRP, HEDG, HEDGE, ETH-HEDGE itu hold ya. Mungkin sampai 2024 atau 2025. Karena di 2025 atau 2024 BTC mulai naik lagi ya. Tapi mudah-mudahan aku salah ya untuk BTC mau naik lagi di 2024 atau 2025. Mudah-mudahan secepatnya ya. Karena kasihan teman-teman banyak yang nyangkut pasti. Karena itulah aku di video beberapa hari yang lalu juga aku udah merekomendasikan untuk trading di future, di Bing Bond atau di apa gitulah, di Bing X. Nah, jadi kalau teman-teman mau daftar untuk trading future ya, linknya ada di video beberapa hari yang lalu, cek aja ya. Dan tutorial baca chartnya juga ada di sana. Ya udah, kita udahin aja dulu. Oh ya, untuk satu lagi, kalau teman-teman mau minta request koin apa yang minta bacain chatnya, tulis aja di kolom komentar, nanti aku akan bacain ya insya Allah. Ya udah, kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, karena subscribe itu membantu channel ini agar terus berkembang ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.